tu Mandalika dibuka. Tertubuhnya di Mandalika Circuit, ramai cakap, oh mungkin lepas ni fan kurang kat Sepang akan pergi. Dari segi lokasi, we have the best. Untuk dia orang datang ke Kuala Lumpur, lagi murah datang daripada KL. Betul. Especially in the north part of Sumatera, Medan dan Ia bahkan menyebut balapan MotoGP di Lombok ini sebagai kegagalan. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa kembali bersama Sari. Semoga Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya teman-teman, dilancarkan segala aktivitasnya, dipermudahkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini Sari mendapatkan ini video tentang Mandalika dan juga Sepang ya. Walaupun Sari juga belum pernah ke duanya ini ya. Kalau Mandalika itu kan baru saja, kalau Sepang kan sudah lama dari dulu lagi. Tapi itu hari pernah juga Sari membahaskan pasal Mandalika ini kan baru saja beberapa tahun ini dibuatkan teman-teman. Dan netizen banyak yang berkomentar kan nanti akan mengalahkan Sepang, sirkuit yang ada di Malaysia katanya gitu kan. Wah, Sepang ketar-ketir. Wow, banyaklah berita yang beredar seperti itu. Nah, ini sudah berjalan berapa tahun, Mandalika juga sudah berjalan, tapi ada pro dan kontranya juga ya teman-teman, bahwa ada yang mengatakan sepi peminat ya dekat Mandalika, dan ada yang katakan juga Mandalika itu sepi. Nah, kenapa orang masih memilih juga Sepang? Padahal Sepang itu kan sudah lama. Ada yang mengatakan juga macam-macam lah ya. Di Mandalika itu kan dekat Bali sana, jadi bolehlah view-nya cantik sekalian jalan-jalan. Tapi kenapa sepi? Oke teman-teman, so mari kita tonton video ini, kita bahas bersama-sama. Kalau ada mungkin poin yang tersilap ataupun yang kurang, kalian boleh tolong perjelaskan lagi atau memberi tambahan informasi. Oke, so mari kita tonton videonya seperti apa. Jom. Waktu Mandalika dibuka, tertubuhnya di Mandalika Circuit, ramai cakap, oh mungkin lepas ni fan kurang kat Sepang akan pergi ke Mandalika. And Mandalika pun view-nya cantik kan. But apparently sebab dia dekat dalam pulau, so cost mahal, so Indonesian and most of the foreigners pun akan datang ke Sepang juga. And Sepang pun one of the best circuit. Kita tak deny benda tu, memang one of the best circuit. So bila Mandalika tertubuh, is there any daripada side you yang susah ke macam mana kita nak pastikan kita sentiasa being on the top, tak nak kalah ke Mandalika, ataupun is there healthy competition lah, is there such thing? Okay. Kompetisi yang sehat first and ya. foremost, I have to give credit lah to the brainchild of Sepang ni. Memang dari segi lokasi, kalau nak kita bandingkan track kita dengan track-track yang luar ni, I rasa tak ramai yang ada kita punya strategic location yang just next to the airport. Betul. Betul. Kalau pergi mana-mana pun at least 1 hour lah. Betul. daripada airport ke the circuit. So dari segi lokasi, we have the best. Dari segi entry, dari segi logistics, dari segi hotel, we have the best. Right? Tak boleh banding dengan tempat lain. You go to Buriram 5 hours daripada Bangkok, right? And then compare Mandalika of course you boleh fly terus ke sana, tapi getting there is not easy. Yes. Yeah, it's not easy. And then dari segi hotel, I mean Mandalika will thrive maybe another 4-5 years once they have the facility and everything, dia akan ni. But kalau Sepang ni diletakkan di Langkawi for example, right? Just imagine the amount of logistic yang we have to go through. Lagi mahal ya. Lagi besar ya kosnya. But alhamdulillah kita tengok kalau kita bandingkan masa mula-mula Mandalika naik tu, there were some thoughts yang okay lah lepas ni Sepang fan daripada Malaysia takkan datang lah ke Malaysia. So ada Mandalika kan. I was there last year and this year also untuk promote MotoGP Malaysia. The rungutan yang I dengar daripada fan-fan daripada Indonesia is ticket is still not as cheap as ours. Sepang. As Sepang, number one. Number two, for them to get
to Mandalika as compared to untuk dia orang datang ke Kuala Lumpur, lagi murah datang daripada KL. Ya, betul. Especially in the north Sumatra. part of Sumatra, Medan and so on. 45 minit je kot naik kapal terbang daripada sana dari sini, and then hotel ready available. Or fan Indonesia ni dia suka duduk dekat Bukit Bintang. Oke teman-teman, nah itu tadi ya katanya sirkuit dekat Sepang dan juga sirkuit dekat Mandalika ya. Memang ketakutan itu hari mungkin ada lah ya kan, karena baru saja Mandalika ini kan. Nah baca macam juga news yang keluar, sampai Sari juga pernah membahas ini ya, ada yang ketar-ketir katanya, wah semua fans yang ada dulu pergi ke Sepang akan beralih ke Mandalika ya kan gitu ya. Ada juga kekhawatiran katanya tadi, sebabkan fans Indonesia itu kan ramai juga ya, mereka dulunya ke Sepang, mungkin nanti sebabkan ada di Indonesia mereka akan pergi ke Mandalika. Ternyata tidak seperti itu ya teman-teman. Banyak yang mengatakan itu hari katanya lebih baik aku ke luar negeri, sekalian jalan-jalan ke luar negeri, lebih dekat pula juga, macam daripada Medan itu ke sini itu hanya 45 menit kan. Kalau mungkin ke ke dekat Bali sana itu memakan 2-3 jam. Jadi ya ada juga yang katakan lebih tiketnya itu lebih murah kalau ke KL daripada ke sana teman-teman. Di Indonesia sendiri pun mahal ya tiketnya. Jadi lebih baik aku sekalian ke luar negara. Ramai yang mengatakan seperti itu. Oke, nah satu lagi yang paling bestnya katanya kalau di Sepang itu kan ada juga airport itu dekat sana, airport Sepang kan, jadi lebih memudahkan juga. Oke teman-teman, seperti itu. Oke, kita bacakan dulu sedikit komentar daripada netizen ya, tanggapannya melalui video ini. Oke, I've been to Mandalika Circuit. Jauhnya dari airport atau dari bandara terdekat. Facility susah, nak dapat transport susah. Oke, tiket Sepang paling murah, Mandalika mahal. Oke, iya ke teman-teman. Sebab kan Sari pun tak pernah juga ya. Sebab kurang tertarik ya nonton MotoGP. Oke, nah ini kelakar ya. Pasti ada komentar netizen ini. Sungguh Sepang tiru Mandalika, kata Konoha. Dulu memang ada berita macam ini ya kan. Ada, itu hari saya bahas itu ya. Oke ya teman-teman. Oke, kita akan tonton video satu ini. Ini ramai di jalan, sepi di sirkuit. Oh, ironi MotoGP Mandalika, antusias sambut pembalap, tapi sepi di sirkuit. Oh, berarti mungkin di kan luar ya, belum masuk ya. Dia antusias, ramai mau melihat pembalapnya itu siapa ya kan, macam mana orangnya. Tapi yang menontonnya sepi. Oke teman-teman, kalau macam ini kita tontonlah dulu ya, seperti apa sepinya itu. Jom. Oke, ini tentang channel Dunia Balap. Jika biasanya kamera televisi menyorot tingkah laku dan keseruan penonton, namun dari Jumat sampai Sabtu pagi sangat minim exposure di tribun. Kicauan jurnalis senior MotoGP, Simon Peterson, yang menyuarakan keprihatinannya ketika memandang tribun kosong seolah jadi tamparan bagi penyelenggara. Kosong. Ia bahkan menyebut balapan MotoGP di Lombok ini sebagai kegagalan. Simon menyebut masalah jumlah penonton Mandalika berlanjut. Tribun grandstand utama yang kapasitasnya 30.000 hanya diisi sekitar 500 orang. Simon bahkan sempat berbicara dengan penggemar berat MotoGP lokal yang tidak mampu membeli tiket general admission yang harganya sekitar Rp500.000 di pulau di mana upah minimum bulanannya hanya sekitar Rp2,5 juta. Simon pun turut menyayangkan melihat situasi seperti ini karena fans Indonesia pantas mendapatkan hal yang lebih baik dari balapan. Penurunan jumlah penonton sejatinya sudah diprediksi oleh promotor lokal GP Indonesia, Mandalika Grand Prix Association, dan Indonesia Tourism Development Corporation. Untuk mengurangi agar tidak berkurang tajam, berbagai program diluncurkan.
Mereka melakukan promosi dengan berbagai cara, termasuk memberi diskon tiket besar. Sampai 70%. Salah satunya adalah harga Rp1 hingga Rp75.000 untuk Friday Pass. Serta potongan harga 30 hingga 50% untuk Weekend Pass yang berlaku untuk nasabah Bank Mandiri. Tak cuma itu, untuk penonton lokal Nusa Tenggara Barat juga disediakan tiket harga khusus antara Rp245.000 untuk general admission sampai Rp1.127.000 untuk premium grandstand. Oke lah itu ya, banyak Tapi diskonnya. sayangnya berbagai upaya itu seolah sia-sia jika tidak dibarengi oleh turunnya harga tiket dan akomodasi. Sudah menjadi rahasia umum ketika MotoGP menyambangi Mandalika, biaya hotel akan melonjak gila-gilaan, bahkan hingga 3 kali lipat. Menurut pengalaman seorang jurnalis lokal beberapa bulan lalu, ia mencoba memesan akomodasi dengan harga yang sudah dinaikkan sedikit dibanding tahun lalu. Ketika sudah menyanggupi dan berniat membayar kontan, pihak penginapan malah menolaknya. Praktik seperti ini mungkin saja dilakukan di tempat lain untuk menggeruk cuan. Beberapa hari lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan siasat untuk meredam mahalnya akomodasi. Solusinya di ring pertama area, Sandiaga memberi batas atas pada tarif hotel. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka, pernah mengutarakan pembelian tiket mengalami penurunan sebab salah satu yang dipertanyakan penonton adalah harga akomodasi. Transport Ia ya. membandingkan biaya yang dikeluarkan jika menonton di Sepang dan Mandalika. Hal ini akan mengurangi minat turis domestik untuk menyaksikan pembalap berlaga di Indonesia. Troy menambahkan harga akomodasi ini sempat mendapat peringatan dari Gubernur NTB dan Kepala Dinas bahwa ini harus dikendalikan karena NTB paling dirugikan dengan harga-harga tinggi. Suka-suka Karena turis menaikkan hanya akan harga datang ya. sekali dan tidak mau kembali lagi. Yang jelas, masalah ini harus segera ditangani oleh semua pihak yang terlibat karena tahun depan akan ada tur Asia di 4 negara. Jepang tanggal 26 hingga 28 September, Indonesia tanggal 3 hingga Tahun 5 depan. Oktober, Australia tanggal 17 hingga 19 Oktober, dan Malaysia tanggal 24 hingga 26 Oktober. Ini artinya penggemar MotoGP di Asia punya beberapa opsi yang nyaman bagi kantongnya. Peluang fans dari Indonesia untuk lari ke Sepang juga lebih terbuka. Mengkhawatirkan ya. Seperti itu. Teman, tadi sudah dibahas ya kenapa peminat itu sepi ya. Sedangkan tadi yang menyambutnya itu yang dekat luar itu bersorak-sorai. Tapi yang dekat tribun itu kurang ramai ya teman-teman. Banyak alasan ya. Ya fans-fans itu macam contohnya fans itu apalagi daripada dalam negeri kita itu orang-orang Indonesia sendiri macam daripada Sumatera, daripada Kalimantan, Papua sana juga jauh ya. Tiket penerbangan pun kalian sudah tahu juga ya kan, tiket penerbangan itu bukan mahal ya teman-teman. Dari Medan ke Jakarta itu hari-hari lihat ya. Sampai 1 juta lebih ya teman-teman. Sedangkan itu hari ada juga satu konten kreator, dia datang ke Kuala Lumpur, pulang pergi ya 1 juta saja pulang pergi. Sedangkan kalau kita sendiri, contohnya daripada Sumatera, daripada Medan, pergi ke Lombok sana, mungkin 1 juta lebih, itu sekali jalan saja. Jadi mereka itu mungkin ya teman-teman merasa lebih enak juga sekali keluar negara gitu, lebih murah lagi tiket perjalanannya. Jadi contohnya tadi dikatakannya tadi tentang hotel ya, sudah di booking terlebih dahulu, tiba-tiba kadang mau tambah lagi digagalkan. Gitu ya. Nah, jadi ramailah orang-orang fans Indonesia itu lebih memilih pergi ke Sepang kalau lebih dekatnya lah ya Sepang pilihannya. Kalau dekat Australia kan terlalu jauh, sama aja mahal kan. 2 hari ya, malu juga ya media-media itu sudah menggembar-gemborkan waktu mula-mula dibuka Mandalika ya kan. Banyak sekali spekulasi yang dibuat berita-berita di sana, katanya akan mengalahkan Sepang sepi, apalagi ya ketar-ketir dan lain-lainnya lah. Mungkin kalian juga sudah menontonnya, melihatnya kan teman-teman.
Oke, tapi apapun jangan kita cakap lebih, cakap banyak-banyak sebelum kita lihat hasilnya. Gitu saja. Oke, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.